Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Anak soleh kelas 2A, kelas Abdurrahman bin Auf. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semua sehat selalu dan keadaan baik-baik selalu, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik. Pada pekan ini kita masuk ke tema 1, subtema 4. Di sini dengan tema hidup rukun di lingkungan masyarakat yang memuat PPKN Bahasa Indonesia, Matematika, dan SPDP. Di buku tematik silakan Anda sekalian menyimak atau membaca halaman 16 sampai 30. Muatan PPKN seperti di halaman 16, di situ ada hadis dari Al-Bukhari yang berbunyi, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mengganggu tetangganya. Nah, ini sesuai dengan pembahasan kita, yaitu hidup rukun di lingkungan masyarakat. Masyarakat yang terdekat dengan kita adalah tetangga. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan tetangga? Yaitu di situ di halaman 16, kita tidak boleh berbuat jelek, harus bersikap sopan, tidak membuang sampah yang mengganggu tetangga, menjaga rumahnya jika tetangga sedang pergi, memberi hadiah jika ada kelebihan rezeki. Nah, itu adalah sikap hidup rukun di lingkungan masyarakat. Nah, di sini Ibu catatkan beberapa yang penting yang harus dilakukan ketika hidup di masyarakat. Itu kalian bisa baca sendiri dan bisa disalin di buku catatan ya. Itu adalah muatan PPKN. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah di sungai seperti gambar di situ. Jadi membuang sampah pada tempatnya. Kalau membuang sampah di sungai pasti akan mengganggu lingkungan ya. Jika banjir maka masyarakat akan susah seperti itu. Itu tadi adalah muatan PPKN. Sedangkan untuk tugasnya yaitu mengisi pada halaman 17. Ya, halaman 17 di buku tematik memberi tanda centang untuk perbuatan yang baik dan tanda silang untuk perbuatan yang tidak baik. Nah, nanti dikirim ke Japri Putri ya, Telegram. Untuk muatan bahasa Indonesia kali ini adalah literasi. Apa itu literasi? Yaitu membaca pada halaman 16 sampai halaman 26, cukup dibaca saja. Jika Ananda ada yang belum lancar membacanya, bisa orang tua membacakan dan Ananda mendengarkan, dan itu cukup untuk literasi, untuk membaca. Dan untuk materi tambahannya yaitu tentang kalimat penolakan dan kalimat ajakan. Ya, kalimat ajakan ciri-cirinya itu terdapat kata ayo atau mari dan diakhiri dengan tanda seru. Contohnya di situ, ayo aku bonceng di sepedaku. Sedangkan kalimat penolakan di situ ciri-cirinya adalah menggunakan kata yang sopan yang ditandai dengan kata maaf dan diakhiri dengan tanda seru. Contohnya, maaf Ahmad, saya tidak ikut bermain. Ya, itu adalah materi tambahan untuk bahasa Indonesia. Untuk tugasnya, silakan Ananda membuat satu kalimat ajakan dan satu kalimat penolakan di buku tugas dan disetor ke Japri Telegram Putri.
Muatan matematika kali ini mengenai pengurangan bersusun. Di sini Bu sampaikan contohnya, itu 298 dikurang 145. Nah, di sini kita mulai dulu dari pengurangan satuannya. Satuannya 8 dikurang 5 sama dengan 3. Kita tulis 3. Kemudian puluhannya 9 dikurang 4 ada 5. Kita tulis 5. Kita masuk ke ratusan. Ratusannya 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi 298 dikurang 145 sama dengan 153. Itu adalah pengurangan bersusun yang tidak dengan sistem meminjam. Kemudian ini contoh yang kedua, 359 dikurang 182. Kita mulai dari satuan dulu. Ini satuannya 9 dikurang 2 sama dengan 7. Kita tulis 7. Kemudian puluhannya ini 5 dikurang 8. Nah, 5 dikurang 8 tidak bisa. Nah, oleh karena itu kita harus meminjam dulu. Meminjam kemana? Meminjam ke ratusan. Ratusannya kita pinjam 1. Jadi di sini menjadi angka 15. Jadi 15 dikurang 8 sama dengan 7. Kita tulis 7. Kemudian kita masuk ke ratusan. Ratusannya di sini 3 dikurang 1. Loh, tadi kan sudah dipinjam 1 3-nya. Jadi 3 dipinjam 1 tinggal berapa? 2. Jadi ratusannya itu 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kita tulis di sini. Sehingga 359 dikurang 182 sama dengan 177. Semoga Nanda sekalian paham semuanya. Untuk memantapkan pemahaman, maka Ibu kasih latihan 2 soal nih. Soal nomor 1 dengan soal nomor 2. Soal nomor 1 ini adalah pengurangan bersusun dengan sistem tidak meminjam, sedangkan soal nomor 2 ini pengurangan bersusun dengan sistem meminjam. Silakan dikerjakan di buku tugas. Untuk muatan SPDP yaitu gerak keseharian, gerak membuang sampah. 1. Ambil sampahnya. 2. Buka tempat sampah. 3. Masukkan sampah ke dalam tempat sampah. 4. Tutup tempat sampahnya. Untuk SPDP ini tidak ada tugas, cukup dicatat saja di buku tulis, buku catatan. Dan untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Semoga Nanda sekalian paham. Jika ada yang tidak paham, silakan hubungi Bu Tri melalui japri maupun telepon boleh. Video call juga boleh jika memerlukan penjelasan yang lebih lanjut. Bu akhiri sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah kata. Belajar dengan rajin. Tetap diam di rumah, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.